Yang terhormat Bapak Ibu, dosen pembimbing, dan guru penguji. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Isadorus Herwin sebagai guru BK pada SMA Negeri 1 Sungai Laur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya sebagai mahasiswa PPG dan jabatan 2023 Angkatan 3. LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta PPG 201501851459, NIM 2310046008. Pada hari ini, Selasa 5 Maret, saya akan menampilkan uji kinerja di kelas 13 melalui bimbingan klasikal. Berikut konseling bimbingan klasikal yang akan saya tampilkan pada uji kinerja pada kesempatan ini. Sip, baik. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah pernah kita sampaikan dan kita bahas pada minggu yang lalu tentang akan kemana setelah lulus SMA nanti. Baik, sebelum kita memulai materi, saya minta ketua kelas dulu untuk menyiapkan kegiatan ini dengan doa. Silakan. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada ketua kelas telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian satu persatu dulu. Ada tidak yang tidak masuk pada hari ini? Adam. Hadir, Pak. Matori Jespan Junianto. Hadir, Pak. Terima kasih kalian hadir semua ya. Baik, sekarang saya akan buka slide show agar kalian bisa memahami akan kemana tujuan kalian nanti. Baik, kalian sudah siap untuk menerima materi ini semuanya? Ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Hati. Nah, ini materi kita hari ini ya. Lulus SMA mau kemana ya? Mau kemana kalian? Mau ke studi. Setelah lulus SMA itu, garis besarnya ada 4 alternatif pilihan, terutama pada karir. Karir itu apa? Karir adalah segala aktivitas yang kita lakukan dalam rangka menunjang kehidupan, itu karir. Nah, karir itu berbeda-beda ya, bermacam-macam. Maka untuk mencapai karir, maka kalian harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, terutama mental. Nah, baiklah, selanjutnya ini, ketika setelah lulus SMA, pilihan-pilihan karir kalian ada bisa kita lihat di sini. Pertama, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, artinya bahwa kalian bisa meneruskan pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. PTS dan PTN. Apa itu PTS? Perguruan tinggi swasta. Dan apa itu PTN? Perguruan tinggi negeri. Apa beda di antara kedua perguruan tinggi ini? Kalau perguruan tinggi swasta itu biasanya dikelola oleh perorangan ataupun yayasan. Ya. Tapi kalau perguruan tinggi negeri itu dikelola oleh negara atau pemerintah. Ya, baik, betul. Betul sekali. Jadi perguruan tinggi swasta itu adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh
perorangan, kelompok perorangan, yayasan atau sebuah organisasi. Oke. Jadi yang menyelenggarakan itu adalah swasta, bukan pemerintah. Nah, kalau perguruan tinggi negeri itu sebuah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah melalui berbagai departemen, mulai dari apa? Departemen Pendidikan Nasional, kemudian departemen lainnya yang memiliki lisensi, misalnya Departemen Dalam Negeri. Mereka mengelola perguruan tinggi seperti IPDN. Kemudian Departemen Kepolisian, mereka mengelola Militer. kepolisian. Nah, itu kepolisian. Kalau dari TNI itu baru Militer. Akmil. Nah, itu dia bedanya. Nah, itu perguruan tinggi. Baik, hal-hal lain juga yang perlu kalian ketahui tentang perguruan tinggi adalah jenjang. Di sini ada jenjang. Tahu jenjang tidak? Jenjang. Tahu, tingkatan. Nah, jenjang itu tingkatan. Contohnya begini ya, jenjang itu ada akademi, ada sekolah tinggi. Jenjangnya adalah akademi, artinya di situ akan menghasilkan diploma. Diploma itu setingkat dengan apa? Sarjana, muda. Nah, itu kalau mereka yang kuliah di akademi. Kemudian jenjang lain lagi, strata 1 itu S1. Nah, S1 itu apa saja? Contohnya yang kalian ketahui. SPD, SE, apa lagi? SH. Nah, itu namanya strata 1. Kalau strata 2 apa itu? Master. Artinya itu strata 2. Yang biasa disebut apa? S2. Strata 3 itu apa? S3. Profesor. Doktor. Jadi setelah tamat dari SMA, pilihan pertama kalian adalah melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Di mana di jenjang pendidikan tinggi ini sudah saya sampaikan tadi, ada jenjang-jenjang tertentu mulai dari diploma tadi. Jenjang diploma itu akan membawa kalian mendapatkan gelar sarjana muda. Tujuan dari melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi ini adalah membantu kalian untuk bisa memudahkan mendapatkan pekerjaan atau karier tadi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin terbuka lebar lapangan pekerjaan. Nah, itu harapannya kalau melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa yang kita bahas tadi? Silakan. Untuk selain mempersiapkan mental, apa saja Pak untuk masuk melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi selain mempersiapkan mental? Baik, terima kasih Gia. Nah, perlu diperhatikan siswa-siswi sekalian, selain mental yang perlu kalian persiapkan adalah yang pertama, kemampuan akademis. Tahu apa itu kemampuan akademis? Ditunjukkan apa itu? Nilai. Pertama. Kedua, selain mental, apalagi yang perlu kita ketahui dari diri kita sendiri? Bakat, minat, potensi yang ada, dan juga hobi. Nah, jadi perlu kalian kenali dalam diri kalian, apa yang ada dalam diri kalian, potensi kalian. Bakat, minat, apa tadi? Hobi. Baik, iya sudah terjawab kira-kira. Ya udah Pak. Nah, baik, terima kasih. Juga hal yang juga adalah dukungan dari orang tua, motivasi dari orang tua. Jika orang tua sudah mendukung, berarti mereka tentu punya cara tersendiri untuk memberikan dukungan pada kalian dalam rangka melanjutkan jenjang pendidikan tinggi. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Adam. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Tadi di studi pendidikan itu ada dua macam kayak Pak. Perguruan Itu tinggi ada perguruan swasta dan negeri dan perguruan tinggi swasta. Ya. Nah, saya di sini masih kurang paham tentang pengertian
kedua perguruan ini dan mana yang lebih baik gitu Pak? Adam, cukup ya? Cukup Pak. Baik, terima kasih. Nah, perhatikan ya. Dua-duanya itu tidak ada yang buruk, semuanya baik semua. Baik itu perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Nah, untuk memberi penilaian tentang baik buruknya tentang perguruan tinggi ini, kita lihat dari pertama, akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi adalah pengakuan terhadap legalitas perguruan tinggi itu sendiri. Perguruan tinggi itu yang baik itu tidak dinilai dari biaya kuliahnya yang mahal, tidak ya, tetapi dari akreditasinya itu sendiri. Yang pertama, akreditasi itu menunjukkan bahwa perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi yang memiliki kredibilitas yang baik. Karena sekarang ini banyak sekali perguruan tinggi yang sifatnya bodong atau bodong, enggak? Abal-abal. Ya. Nah, jadi perguruan tinggi itu menyelenggarakan pendidikan, tetapi ternyata dia tidak memiliki izin ataupun lisensi. Itu pertama. Selanjutnya, saya tunjukkan juga beberapa pemahaman tentang perguruan tinggi swasta. Banyak perguruan tinggi swasta yang terkenal di seluruh Indonesia. Satu di antaranya misalnya Sanata Dharma itu ada di Jogja. Itu sangat terkenal bukan karena biaya pendidikannya tinggi, tapi di situ sudah sangat menjadi perguruan tinggi yang favorit ya. Sanata Dharma itu ada di Yogyakarta. Kemudian di wilayah kita di Kalimantan Barat, salah satunya adalah perguruan tinggi Sanata Dharma, Widya Dharma. Nah, Widya Dharma itu terkenal juga. Kemudian juga ada sekolah tinggi ataupun akademi perawat Dharma Insan itu juga memiliki lisensi dan juga memiliki akreditasi baik. Kemudian kalau perguruan tinggi negeri itu sudah tidak diragukan lagi. Itu artinya dikelola dan yang tanggung jawab di situ adalah pemerintah. Nah, artinya baik perguruan tinggi swasta maupun negeri itu kalau memiliki akreditasi baik, artinya dua-duanya itu baik semua, tidak ada yang buruk. Begitu Adam ya? Ya Pak. Bagaimana Adam? Sudah terjawab kira-kira? Sudah Pak, jelas. Baik, terima kasih Adam. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Atau kita lanjut? Sudah paham tentang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi ini? Paham semua, yakin? Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, jelas tidak? Jelas. Mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, contoh, ya, kursus apa lagi? Menjahit, komputer, apalagi? Mekanik nggak Pak? Hah? Mekanik. Apa? Mekanik. Mekanik, kursus mekanik. Ya. Nah, apa itu kursus dulu? Itu contoh-contohnya. Tapi kursus itu apa sebenarnya? Nah, kursus itu adalah sebuah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan yang diselenggarakan oleh siapa? Kalau kursus ini diselenggarakan oleh perorangan ataupun kelompok perorangan. Misalnya salah satu dari kalian memiliki keterampilan ataupun memiliki kemampuan untuk mengembangkan sebuah profesi. Misal ada pada menjahit di sini. Kalian boleh membuka kursus menjahit. Nah, tujuannya untuk apa kursus ini? Tujuannya untuk apa? Biar mahir dalam menjahit mungkin. Mahir dalam Menjahit. bukan mahir dalam menjahit juga, tapi artinya mahir dalam berbagai macam keterampilan. Nah, kursus ini diselenggarakan oleh atau yang menyelenggarakannya itu adalah perorangan atau kelompok perorangan. Jadi siapa saja boleh membuka lembaga kursus. Kemudian pelatihan. Nah, kalau pelatihan ini seperti apa? Pernah dengar tidak pelatihan? Nah, Seperti apa? seperti tadi itu ada akpol. Bukan. Bukan. Nah, pelatihan itu
Salah satunya itu yang ada di Pontianak itu namanya BLKI, Balai Latihan Kerja Indonesia. Itu diselenggarakan oleh sebuah apa namanya itu bukan perorangan yang penyelenggaranya, tapi sebuah organisasi dari pemerintahan. Jadi beda dengan kursus, bedanya pelatihan dan kursus itu. Kalau kursus dapat dikelola oleh perorangan. Kalau pelatihan harus oleh lembaga. Nah, di pelatihan ini kalian akan ditampilkan berbagai macam keterampilan. Mulai dari mekanik, itu tadi yang Adam sebutnya, mekanik ada di situ. Mekanik misalnya seperti bengkel-bengkel mobil, kemudian apa lagi? Bengkel elektronik ada di situ. Itu ya. Baik, paham tentang kursus ini? Paham tidak? Paham. Apa kalian ini loyo semuanya? Ngantuk ya? Baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Saya minta salam semangatnya dulu. Masih ingat salam semangat kita? Ya. Masih. Baik, kita mulai ya. Sahabat BK. Siap. Are you ready? Yes. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, kita lanjut lagi ke bagian ketiga. Memasuki dunia kerja. Nah, adakah di antara kalian di sini yang berpikir setelah tamat SMA itu kalian akan masuk ke dunia kerja? Ada. Coba saya mau minta pendapat kalian dulu. Siapa kira-kira yang punya pemikiran untuk masuk ke dunia kerja? Silakan. Adam. Nah, silakan Adam. Mungkin Adam punya rencana masuk ke dunia kerja. Apa yang Adam pahami tentang dunia kerja? Silakan Adam. Dunia kerja. Apa yang Adam pahami tentang dunia kerja? Dunia kerja itu Pak, ya kita bekerja, Ya. kita jalankan sesuai kewajiban kita. Apa yang jadi pekerjaan kita harus kita kerjakan dan kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kita berupa imbalan biasanya. Baik, memasuki dunia kerja. Ada berapa hal nanti yang akan kalian ketahui tentang masuk ke dunia kerja nanti? Bahwa dunia kerja itu adalah dunia di mana kalian sudah benar-benar mampu untuk mempersiapkan diri dalam hal bekerja itu ya. Ada tidak kira-kira di sini yang sudah terbiasa bekerja atau mungkin sudah memiliki pekerjaan lain selain kalian bersekolah? Ada. Contohnya apa misalnya? Kerja sawit. Kerja sawit. Kerja sawit. Nah, panen brondol itu juga salah satu dari Kerjaan. bekerja, mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Baik, kita lanjut dulu ya sebelum nanti kita bahas satu persatu lagi. Ini baru pengantar. Nah, ini dia. Apa ini? Masuki kehidupan berkeluarga. Apa itu masuki kehidupan berkeluarga? Sudah siapkah kalian untuk menikah? Mengapa demikian? Ya, nanti akan kita bahas. Baik, ada pertanyaan? Silakan Adam. Adam lagi, yang lain ada pertanyaan selain Adam? Baik Pak. Adam dulu. Terima kasih Pak. Di situ kan klasifikasi pekerjaan kan ada yang di sektor formal dan sektor non formal. Baik. Di sini saya kurang paham bagaimana membedakan antara pekerjaan yang bentuk formal dan non formal, Pak. Baik, terima kasih Adam. Nah, begini, saya contohkan satu. Misalnya kamu ikut pelatihan kerja di BLKI. Misalnya kamu ambil bengkel kendaraan, mobil, misalkan. Setelah itu kamu dapat sertifikat, ya. Nah, lalu kamu melamar ke perusahaan sawit, kamu diterima. Misalnya kamu diterima, artinya kamu diterima pada pekerjaan di sektor formal, karena perusahaan itu sektor formal ya.
Formal artinya sebuah perusahaan yang sifatnya Resmi. resmi. Oke. Itu yang formal. Kemudian yang non formal, ketika kamu setelah kursus kamu dapat pengetahuan tentang bengkel mobil, apanya? Kamu membuat bengkel mobil sendiri misalnya kan? Artinya kamu sudah bekerja di bidang non formal. Artinya tidak perlu izin apa segala macam ke pemerintahan untuk buka bengkel ya. Nah itu masuk non formal, beda formal dan non formal. Non formal artinya kamu bisa buka usaha sendiri. Nah, bagaimana Adam? Paham, Jelas? Pak? Jelas. Baik. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya silakan. Kasih mic Dam. Siapa? Lianti ya? Lianti. Ya silakan Lianti. Silakan. Baiklah. Apakah setelah kursus akan langsung mendapatkan pekerjaan, Pak? Ya baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus. Nah begini Lianti, ketika kamu sudah kursus tentunya kamu tetap mendapatkan apa namanya keterampilan. Ketika misalnya kamu mau melamar pekerjaan, nanti tentunya ketika di sesi wawancara kamu akan ditanya keterampilanmu apa saja. Kemudian kamu bisa menjelaskan bahwa saya memiliki keterampilan berupa ini, misalkan dibuktikan dengan kamu pernah mengikuti kursus. Nah, itu ya. Nah, artinya bahwa fungsi kursus di sini adalah untuk membuat kita memiliki keterampilan. Intinya di situ. Mengenai langsung dapat atau tidak dapat kerja itu tergantung pada diri kamu sendiri. Apakah kamu punya channel di mana sebuah lembaga pekerjaan ataupun seseorang yang memiliki usaha bisa menerima kamu dengan keterampilan yang ada. Itu ya. Luanti. Gimana? Jelas? Baik, ada lagi yang mau bertanya silakan. Kita masih punya banyak waktu. Ya, silakan. Tolong mikrofonnya dulu. Sebutkan namamu ya, biar saya ingat namamu. Sebutkan namamu. Udah langsung aja, langsung pakai. Apakah ada syarat-syarat untuk memasuki kursus? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Syarat untuk mengikuti kursus itu tidak terlalu dituntut kamu harus memiliki ijazah ataupun bagaimana ya. Yang penting kamu bisa baca tulis itu sudah cukup. Rata-rata kursus seperti itu. Contoh misalnya seperti kalau kamu mau mengikuti kursus bahasa Inggris, kan kamu ingin meningkatkan keterampilan dalam bahasa Inggris, tidak akan dipinta syarat-syarat seperti ijazah. Itu tidak ya. Tapi yang pastinya kalaupun ada yang minta syarat, kalau di wilayah kita, paling misalnya kalau kamu sudah punya KTP. Nah, paling itu saja. Jadi kalau mau ikut kursus itu tidak ribet gitu. Bagaimana? Sudah terjawab pertanyaanmu? Sudah. Ada lagi atau kita lanjut? Apa dia? Silakan. Misalnya saya mengikuti kursus komputer. Ya. Kira-kira pekerjaan apa yang cocok dalam bidang tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Nah, kalaulah kamu bisa mengikuti kursus komputer, banyak hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, sama tadi dengan pekerjaan baik itu formal maupun non formal. Kalau formal kamu bisa melamar sebagai admin atau tahu nggak admin? Admin itu adalah hal yang berhubungan dengan pekerjaan administrasi di sebuah perkantoran. Itu pertama. Kedua, kamu bisa menyasar misalnya kalau di kantor-kantor perusahaan seperti perusahaan perkebunan, kamu bisa melamar di bagian tata usahanya. Karena di situ membutuhkan tenaga-tenaga yang mahir dalam komputer. Kemudian, kalau kamu membuka usaha sendiri juga bisa. Dengan mahir komputer kamu bisa membuka, tidak harus kursus, tapi bisa membuka usaha desain grafis, misalnya pembuatan baliho. Nah itu ya. Atau pencetakan foto, atau membuka misalnya jasa pengetikan, itu bisa kalau di komputer. Bagaimana, sudah terjawab pertanyaanmu? Baik, kita lanjut lagi atau ada yang mau tanya lagi? Nah, lanjut ya. Iya, silakan. Kan kalau misalnya kita sudah mendapatkan sertifikat Iya. kursus,
apakah bisa masuk ke studi atau universitas lagi untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi? Nah, baik, itu pertanyaan bagus. Nah, perlu diperhatikan ya kalau misalnya kita mau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, syaratnya hanya satu dulu, itu ijazah SMA. Kemudian, apakah sertifikat dari pelatihan kerja itu kalau misalnya kita pernah ikut pelatihan kerja itu berfungsi, tentu saja itu menunjang untuk menunjang apa namanya keterampilan kita ketika kita mengikuti perkuliahan. Pada prinsipnya bahwa kursus dan pelatihan kerja ini adalah mempersiapkan orang untuk langsung terjun ke dunia kerja. Tidak masalah misalnya kamu sedang kuliah ikut kursus, tidak masalah itu. Misalnya kamu kuliah di jurusan keguruan kan, itu kamu mau ambil kursus Inggris untuk kan keterampilan bahasa Inggrismu. Nah itu bagus, tidak masalah. Itu akan menunjang kemampuan kamu menjadi guru nantinya. Itu ya, paham? Paham. Baik, lanjut lagi. Ada yang mau tanya? Kita lanjut ya. Nah. Perlu dilihat oleh kalian siswa-siswi sekalian, ini perlu pertimbangan khusus. Perlu pertimbangan benar-benar yang masa-masa ketika kalian mau memasuki kehidupan keluarga. Ada tidak di sini yang sudah siap berkeluarga? Coba bangunkan teman dulu. Coba bangun dulu. Segarkan diri dulu kalian. Segarkan badanmu dulu. Tidak lama lagi. Nah, perhatikan ini ya. Jadi baik. Lucu kan? Nah, terbaca tidak? Untuk memasuki kehidupan keluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan. Di samping kesiapan mental. Nah ini ya. Ini diperhatikan benar. Diperhatikan benar kalian kalau ingin masuki kehidupan berkeluarga. Pacaran boleh tapi jangan sampai. Jangan sampai. Jangan terlalu kasar. Jangan terlalu kasar. Pacaran boleh tapi jangan sampai kebablasan. Itu pertama. Itu dia ya. Nah selanjutnya ini. Perhatikan. Ketika Anda memutuskan untuk menikah berarti Anda sudah harus siap bertanggung jawab. Bukan hanya untuk diri sendiri tapi terhadap anak, keluarga, suami, istri Anda, dan lingkungan. Perhatikan ya. Jadi harapannya setelah tamat SMA jangan dulu kalian buru-buru untuk menikah. Karena kalian akan ini tadi. Kalian akan lebih banyak mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus suami, mengurus istri. Sehingga kalian akan melewatkan masa-masa muda kalian dengan apa? Yang mengurus hal ini. Sementara di masa-masa muda kalian harus menyiapkan diri kalian dengan apa? Dengan banyak keterampilan. Apa-apa keterampilannya? Satu itu tadi. Kuliah itu artinya meningkatkan keterampilan secara apa? Secara jenjang pendidikan. Atau mengikuti apa? Pelatihan tadi. Pelatihan. Atau bekerja. Bekerja artinya kalian bisa menyiapkan diri kalian untuk menumpuk apa? Pengalaman. Dan juga tentunya Penghasilan. Baik, itu saja materi kita sampai di sini. Barangkali sudah ada pertanyaan untuk yang terakhir. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kiranya misalnya hal ini masih belum bisa kita bahas sampai selesai, masih bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Ini akhir dari materi kita ya. Nah, ini. Jadi saya sarankan lagi ya, kalau misalnya di usia kalian ini sudah memiliki anak, lucu enggak? Ketika bayinya nangis, kalian bukannya membujuk bayi biar tidak nangis, tapi kalian mungkin sama-sama ikut nangis. Nah, itu kalau kalian sudah menikah. Baik, sekian ya. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Saya berharap materi ini bisa memberikan hal yang baik bagi kalian, bisa menambah kasalah pengetahuan kalian.
Baik, saya minta aplausnya dari kalian untuk semangat kita. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, baik terima kasih. Pada prinsipnya, informasi ini sangat berguna bagi kalian jika mungkin kalian merasa masih belum sepenuhnya mendapat informasi dari pertemuan kita kali ini. Silakan kalian boleh datang secara pribadi untuk sharing ya. Baik itu apakah secara kelompok maupun secara pribadi. Silakan, pintu ruangan saya terbuka untuk kalian. Cukup itu ya. Baik, saya minta kembali pada ketua kelompok untuk menutup sesi kita ini dengan doa. Silakan, Bang. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, akan kami berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Silakan beristirahat dan kembali pada aktivitas kalian. Oke, cukup.